Komat ya, komat. Oke. Masya Allah. Bonbon. Oh, bonbon nih. Bonbon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rambutan ya Mas ya. Ya, Rambutan nunggu lama loh Mas. Dan pripun iki. Enggak, full drama. Halo saudara-saudaraku. Hari ini tanggal 27 Februari 2022. Ini jam 10.47, kita lagi ada di rumahnya Mas Bambang, Teater Kopi Wonogiri. Nah, ini ada di desa Ndelepeh, Tirtomoyo, Wonogiri. Hari nanti kita akan coba apa ya? Tadi udah San Mori dari Wonogiri sekitar jam berapa mau sih? Jam berapa mau? Dan setengah 9-an dari tempatnya Om Ian, Javaholic, terus OTW ke tempatnya Mas Bambang. Nanti kita akan lanjut ke Kayangan bareng teman-teman. Walaupun personilnya berubah kurang lengkap, tapi insya Allah persiapan lebih mantap. Tuh, nanti kita nyoba ngopi di sana, kita senang-senang gitu. Oke, tapi ini masih nunggu Om Ian. Dan ini alhamdulillah bakoh wesan udah dapat sarapan dari Mas Bambang. Makasih Mas. Mas Wun. Ngopo totong iki? Wis rene. Oke. Kita sudah sampai di rumahnya Mas Bambang. Terima kasih untuk Mas Bambang. Hari ini beliau yang akan menjadi penunjuk jalan lagi untuk menikmati wisata di Wonogiri sebelah mana ini? Timur ya? Iki sebelah Sebelah timur ngidul. Yes, kita berada berapa? 0 lupa. Berenam. 6 piro 7 to. 7 karo topan bareng ora anggap topan we. Kita ada aku, ada Zidan, masih ada Jembeng, ada Gilang, Bos Gilang, ada Mas Sae dan juga Topan sama Om Yan, dan juga plus nanti Mas Bambang yang akan nganterin kita. Yang jelas hari ini kita masih sama kayak kemarin. Kita San Morinya di mana, Pak? Sini saja. Angkat loh. Dan nungguin Pak Ian baru mau sarapan. Sarapan Wis, teman. yo, wis do sarapan loh Mas. Ngarep. Nek poti wae motor. Boleh Pak ya? Ya Om. Dukung Om, tapi saya nggak bisa. Masalahnya coba udah beli lebih lagi. di servis ngono lho. Kalau kok yang ngono sih. Mana bisa servis lho. Iya, makanya itu. Dan Zidan. Cek stop. Kowe belum sanggup sesuatu lah. Konek. Scan. Gampang. Mas Bambang nyuwun nggih. Ya, sing Kalih mawon, Mas. tas. Mas, kula sangu kalih nggih. Kamu baik. Orang ada jajanan ning kiri. Nggih. Walan iku. Nggih. Malon. Sinton. Kira ngei lho, Bang. Oke, ini kita lanjut langsung ke tempatnya Kayangan. Tadi dari tempatnya Mas Bambang. Kalau nggak salah ini nanti paling cuma berapa menit lah, nggak jauh dari rumahnya Mas Bambang. Oke, mari kita nikmati, kita main Mas. Mantap. Allah Akbar. Subhanallah. Alright.
Jadi kita ini udah masuk kawasannya Kayangan, cuma ini memang tidak di tempatnya Kayangan, maksudnya di atas yang biasanya buat wisatawan religi atau spiritual. Kita mau masuk ke bawah, turun ke bawah, masuk ke sungai-sungainya gitu. Karena emang ini yang tujuannya kita ke Kayangan ini gitu. Itu persiapan buat asik-asikan di sini. Yoi. Kita sudah sampai. Sak ceritani, pernah ora ngerti wong-wong kurang gayan, kurang bahagia. Iki lho kanca-kancaku, cah ya Allah. Ayo dong jeguran lagi. Ayo dong, yang lebih seru. Ayo lebih seru lagi. Ayo lebih seru lagi terus. Sudah katisen ya? Gitu ya. Dan kata apa lagi makan apa ya? Ini sangat menyerukan. Mantap sekali kita. Dan hari ini luar biasa air alamnya. Masuk Pak Pak. Yes, mantap. Ini lagi mencoba nyebrang nyusul Jembeng. Iki nenggon. Harusnya lumayan, tapi seru banget. Bismillah, muga-muga aman. Hihi. Ayo. Iyalah, sampailah. Tutup nih. Oke, Sudah sampai. mantap. Aku pengen thumbnail sih. Cuma pengen ngopi sih. Ngopi karo. Stopen sih. Ora sah sih ini. Oke. Ya. Macing kowe. Aku suka. Dan kita harus mencium dulu. Nah, cium. Ya, cium. Atau Ya. Dan yang kamera juga cium. Wah. Dah. Ya, lihat ngasak otak. ayo bikin yuk. Ayo Bung. Binja. Ya, prok. Kita goncang biar dia nyampur, inner motion. Dan baiklah pemirsa lagu berikutnya. Nah, jadi bisa praktis. Bisa jadi gawe video. Hancur video. Ayo. Gak usah dicekeli, gak usah, kan udah ada gelasnya. Udah estetik. Aduh. Nah, ini harus pakai kepala ini. Biar otaknya meleburin kopi loh. Oh. Karena ini masih kental, kita coba dulu seberapa bagusnya. Nah, ini hadiah ya. Wow, luar biasa. Asigur. Kita lihat ada cake di sini. Kita masukin situ aja. Mau, iya, paham. Rumah samu aku ini, keduge kowe apa piye?
Jadi kita nunggu ya. Mas Bambang kayak ini, Mas Bambang. Mas Bambang ini Mas Bambang. Aku ora dikai. Kita ini aja. Oh, hop dikit-dikit aja. Dikit. Aku mbeng. Kamu ceplit banget sih. Kasih Mas Bambang. Baru yang lainnya. Tuh, ambil. Terima kasih. Mantap. Wah, enak badan. Buat saya mana ini? Daripada yang tadi. Yang ini. Yo. Nih, coba. Ini. Aku. Dulu. Ini kopi dari Bapak Kopi. Bapak kopi kita. Enak banget. Nah, Ya. Dan Yes. sekarang dulu lagi ning alam ya. Oke, Kita harus mempraktekkan ilmu survival. ya siap. Terus menurutmu tadi gimana? Jadi kalau kita sedang jalan dan kita kesulitan untuk menemukan sumber air, kita cari aja di pepohonan yang seperti ini teksturnya ya. Yang Yes. pertama yang kita butuhkan hanya batu, oke? Batu aja. Nah itu kita harus menyusuri mana sumber airnya. Kita pukul-pukul, kalau ada suara air berarti ada di situ. Tapi kita cari dulu ya. Iya. Cepet. Biasanya sumber airnya itu, sumber airnya ada sekitar sini. Oke. Harus kita Itu dan suniram. Nah, ini dia. Jadi kalau di alam kesulitan mencari air tinggal di bawah. Ya. Kurang iri. Terus. pusi wae. Oke teman-teman, ini tadi udah habis dari sungai, habis dari ngopi, dan ini kebetulan aku nemu satu spot yang menurutku keren banget, serius keren banget. Maksudnya keren adalah ini punya daya tarik sendiri gitu. Selain dari alam, dari keramah tamahan warganya, selain juga di Kayangan yang banyak sekali mitos dan lain sebagainya. Ya kan tadi di kawasannya Kayangan. Cuma Kayangan naik ke atas nanti belok ke bawah, kita turun ke sungai, dan ini kebetulan saya nemu satu tempat yang menurutku keren banget. Tadi udah sempat foto-foto, dan ini menurutku juga bisa jadi daya tarik sendiri. Tuh, lihat. Ya Allah. Kira-kira itu pemandangan atau alamnya di daerah Kayangan ini yang masuk di Desa Ndelepeh. Desa Ndelepeh ya kalau nggak salah ya. Insyaallah benar Desa Ndelepeh Kayangan. Nah, selain tadi di belakang, teman-teman bisa tak kasih lihat juga di depanku, di spot saya menghadap ini pemandangan yang keren banget, serius. Tak lihatnya ya. Warna gini banget, serius. Mantap. Oke, nanti kita lanjut, mungkin habis ini nanti kita pulang. Persiapan dulu, prepare. Yuk. Oke teman-teman, itu kira-kira perjalanan hari ini. Sorry banget ya bisa ngesut banyak, nggak bisa cari video-video banyak karena emang lagi pengen asik-asik kan, seru-seruan. Karena panggon api banget. Ini seru banget, yakin. Alhamdulillah. Nanti tinggal kita pulang, hati-hati sambil jemput Omian dulu, dan nanti bareng-bareng lah kita pulang sampai ke tujuan. Nanti kita ulas lebih lanjut mengenai daya tarik yang ada di daerah Kayangan itu, selain di wisata religinya gitu ya. Kita lanjutkan nanti, dan Markipul.
Hei, halo saudara-saudariku. Ini H+1 dan ini mau sedikit cerita mengenai kegiatannya kemarin. Acaranya kemarin, seru-seruannya kemarin gitu. Jadi kemarin kita ke Kayangan di Tomoyo, itu ada di dusun Dlepeh, desa Dlepeh, insyaallah kalau nggak salah, di Kecamatan Tomoyo, Wonogiri. Nah, kemarin dari perjalanan kita dari Javaholic Coffee Corner, masih sama kayak yang sebelumnya, trip sebelumnya. Dari Javaholic Coffee Corner kita langsung menuju ke rumahnya Mas Bambang di Tomoyo. Nah, kemarin sengaja nggak tak video, maksudnya nggak ambil video banyak perjalanan karena kan udah hampir sama ya kayak yang sebelumnya di Karangtengah. Cuma ada hal menarik kemarin waktu on the way ke sana. Pertama, motornya Om Yan di koplingnya saya nggak tahu kenapa ya, intinya pedot gitulah, intinya putus di apanya gitu buat koplingnya, jadinya koplingnya nggak jalan, nggak bisa buat ngopling, jadi pakai ya digejoh-gejoh gitulah. Nah, udah dari Om Yan kemarin motornya ada trouble, kemudian saya bareng Mas Said kemarin, karena sebelumnya kan dari sini bareng Om Yan terus bareng Mas Said. Nah, ternyata dari sekitar 1 atau 2 kilo ya, sekilonan lah dari Om Yan naruh motornya di bengkel, bannya bocor. Ban bocor sama Mas Said. Cari bengkel dulu, tambal dulu, tapi teman-teman udah duluan ke sebagian udah duluan ke rumahnya Mas Bambang gitu. Nah, kita menariknya di perjalanan, walaupun rencananya nggak mau di video, tapi ternyata ada hal-hal menarik ketika on the way ke sana. Emang ya, itu nggak tahu sih kenapa. Yang pasti itu ya, apakah karena faktor jalan atau emang kurang prepare-nya kita, kurang tahu juga. Intinya ini udah 2 kali ini ada trouble terus ketika perjalanan. Walaupun sebenarnya 2 hari sebelumnya itu motor Omnya udah baru aja di servis gitu. Oke, itu dari perjalanannya. Terus kita sampai di rumah Mas Bambang. Tadi suguhi sarapan dulu, kita sarapan bareng sambil nunggu Om Yan ya kemarin. Terus habis dari rumah Mas Bambang kita langsung lanjut ke Kayangannya ya, jadi ke Kayangan di dusun Dlepeh itu, tapi kita nggak masuk di wisata religi. Ini ada satu poin yang ingin saya highlight, bukan berkaitan dengan misterinya, ini adalah berkaitan dengan potensinya gitu. Jadi kalau misalkan kita bahas mengenai Kayangan, ini pasti banyak yang mengaitkan dengan misterinya gitu. Ini nggak dimungkiri karena beberapa tempat di wisata di Wonogiri yang judulnya adalah wisata religi atau wisata spiritual, ini hampir banyak sekali di Wonogiri. Di Wonogiri kota, di Selogiri itu ada Sendang Siwani, Sendang Sinongko, kemudian ada makamnya Patah Hati gitu. Kemudian kalau misalkan kita arah Prasimantoro gitu ada Goa Putri Kencono, kemudian ada lagi di mana ya? Adalah beberapa tempat lagi yang banyak dikaitkan dengan hal-hal mistis gitu. Oh iya, ada di Pantai Sembuhan juga, itu ada juga gitu. Intinya banyak sekali tempat wisata atau yang judulnya adalah wisata religi atau wisata spiritual di Wonogiri, dan ini tidak bisa dimungkiri teman-teman. Gimana caranya agar wisata di Kayangan itu bisa tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Ini saya sebagai seorang yang bukan pelaku wisata, bukan apalah di wisata, cuma saya lebih karena saya adalah orang yang tertarik di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini sudut pandang saya, 3 poin yang mungkin bisa dikembangkan dari Kayangan. Jadi kedepannya mungkin bisa tidak dikaitkan selalu dengan hal-hal mistis. 3 poin ini adalah, yang pertama adalah tentang renovasi dan branding gitu. Renovasi ini maksudnya lebih ke penataan ulang dan di bangunannya. Jadi dibentuk total ulang, bagaimana wisata Kayangan ini lebih kita angkat di sejarahnya, dan itu berkaitan langsung pastinya dengan pemerintah mungkin ya, karena itu kan yang berkehendak untuk merenovasi, membuat ulang di sana itu pemerintah, dan saya nggak tahu di ranah situ. Cuma ini yang mungkin bisa buat di poin pertama ini, dan ini saya ambil contoh di salah satu tempat wisata di Sragen, itu ada namanya Gunung Kemukus. Nah, Gunung Kemukus itu dulunya benar-benar negatif citranya, karena kenapa? Itu adalah tempatnya, aku lupa sih, intinya makamnya Sopo gitu. Intinya itu buat
sebenarnya adalah wisata untuk religi. Tapi di sana ada satu hal yang biasa dilakukan, yaitu ritualnya itu berhubungan dengan orang lain yang tidak dikenal di sana, yang mitosnya itu bisa menjadikan kaya gitu. Itu yang selalu tertanam di benaknya wisatawan di Gunung Kemukus pada saat dulu. Itu sebelum direnov, sebelum di rebranding gitu. Belum lama kemarin saya membaca berita, ada berita tulisannya adalah Gunung Kemukus tembus wisatawan 12 bus atau 5 bus, lupa aku. Itu dari santri mana gitu. Nah, itu kemarin saya baca dari postingannya Pak Sandiaga Uno selaku Kemenparekraf Wonogiri, Kemenparekraf Indonesia. Itu kemudian saya baca, oh ternyata Gunung Kemukus sudah ada sejarahnya seperti ini, dan selalu dikaitkan dengan hal yang negatif. Paling negatifnya adalah ritual hubungan dengan lawan jenis yang tidak dikenal, justru tidak dikenal ya, yang yang kononnya, mistosnya adalah bisa menjadikan kaya. Itu menurutku ya rada lucu sih gitu. Tapi belum lama kemarin dari berita itu kemudian tak baca, nyata udah direnov ulang, kemudian udah ditata ulang dan di rebranding menjadi New Gunung Kemukus, dan itu benar-benar dijadikan sebagai wisata religi dengan target yang benar-benar ini untuk keluarga gitu. Jadi wisatanya benar-benar religi dan bukan lagi untuk ritual seperti kayak tadi, dan itu mungkin bisa jadi bahan referensi. Dan poin kedua adalah pembentukan atau pembuatan desa wisata di sana. Karena gini teman-teman, tak lihat di sana, saya udah beberapa kali ke Tetomoyo dan ada banyak sekali potensi di Tetomoyo. Dan ini berdekatan dengan Kayangan. Ada beberapa tempat potensi alamnya, potensi baik itu potensi dari UMKM-nya, kemudian dari budayanya, dan kemudian dari potensi alamnya itu masuk banget. Masuk banget ketika ini sudah dibentuk menjadi satu desa wisata. Coba kita bedah ya, di sana ada potensi apa aja. Dari alam jelas pegunungan, sawah itu hamparannya luas banget. Kalau teman-teman ke sana mesti disuguhkan kanan kiri itu sawah dengan gunung-gunung, karena ini berdekatan juga Tetomoyo itu dengan Karang Tengah, Jatiroto gitu. Dan itu adalah dataran-dataran tingginya Wonogiri juga yang cukup banyak menghasilkan tanaman kopi. Itu dari alamnya. Kemudian kita lihat lagi dari UMKM-nya. UMKM-nya di sana ada beberapa, kayak misalkan pembuatan genteng, kemudian batu bata, ake. Nah, ake ini yang mungkin cukup banyak dikenal juga di Kayangan khususnya, batu ake ini. Kemudian ada lagi gongnya juga, ada batik Wonogirinya dari Tetomoyo. Nah, ini yang dulunya kalau nggak salah itu sempat saya dengar untuk mau jadikan sebagai tempat sentra batiknya Wonogiri. Jadi di Tetomoyo, karena pengrajinnya banyak yang kalau nggak salah itu sudah masuk pada satu wadah, yaitu Dekarnasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, kalau nggak salah gitu ya. Itu ada di UMKM-nya. Kemudian masalah akses itu saya rasa di Tetomoyo ini masih sangat bisa dijangkau, dan ini masih bisa dijangkau banget dengan transportasi yang cukup gede. Misalnya bis tanggung insya Allah masih bisa gitu. Jadi berkaitan dengan aksesnya, dan jalannya pun mulus gitu, nggak kok yang gerunjal dan lain-lain. Itu mungkin kalau yang gerunjal berlubang dan bergelombang gue ya di kotanya malahan di jalan rayanya, karena kemarin kejadian motor itu juga di jalan raya gitu. Nah, itu masalah akses. Kemudian masalah attraction, kan ada kalau di pariwisata kalau nggak salah ya ada 5A, attraction, activity, kemudian akses, commodity, dan satunya adalah bla bla, aku lupa. Itu intinya kayak gitu. Nah, kita aksesnya tadi udah oke. Kemudian attractionnya di setiap malam suro, di bulan suro itu di Kayangan itu ada tradisi namanya sedekah bumi, dan itu diadakan itu setiap bulan suro. Dan sedekah bumi ini setiap malamnya juga itu selalu diadakan pagelaran wayang kulit. Nah, ini yang bisa menjadi daya tarik untuk sebuah atraksi, dan ini bisa dikaitkan dengan desa wisata tadi yang ketika dibentuk. Nah, itu ada atraksi, ada activity dalam desa wisata. Tentunya semua kegiatan yang berkaitan dengan potensi, berkaitan dengan daya tarik itu bisa dilakukan. Contoh simpelnya adalah melakukan menanam padi di sawah. Itu adalah menjadi satu aktiviti untuk para wisatawan yang ketika mereka live in di satu desa wisata, mereka bisa melakukan menanam padi di sawah. Itu banyak sekali dilakukan, dan itu bagi wisatawan yang tidak pernah di desa itu selalu itu menjadi satu daya tarik yang luar biasa bagi mereka, experience baru. Ada lagi di
Batik Wonogiri tadi. Mereka diajak untuk membuat batik itu menjadi satu activity gitu, menjadi satu aktivitas yang lagi-lagi bisa menjadikan satu experience baru bagi para wisatawan. Ini yang sebenarnya bisa menjadi package-nya untuk satu desa wisata. Itu poin kedua adalah membuat satu desa wisata. Tapi balik lagi, untuk membuat suatu desa wisata ya kita perlu SDM. Dan sebenarnya kalau saya pernah lihat juga beberapa informasi, pemerintah daerah Wonogiri pun sebenarnya sudah banyak melakukan pelatihan untuk desa wisata, manajemen homestay dan lain sebagainya, itu yang berkaitan dengan satu desa wisata. Itu yang saya tahu, dan itu kembali lagi bukan ranah saya juga, dan itu selalu harus timbul dari kesadaran masyarakat di daerah sekitar itu gitu. Nah, poin ketiganya adalah membuat satu paket wisata di Tirtomoyo. Nah, ini bisa dilakukan oleh beberapa agensi atau biro yang bisa membuat paket wisata untuk di daerah Tirtomoyo. Paket wisata ini bisa tadi ya di wisata yang berbasis edukasi kayak di batik tadi, kemudian misalkan di ake dan beberapa hal, atau misalkan di budaya, dan ada gongnya misalkan di Kayangan sebagai wisata religi, dan kita kemas dengan wisata edukasi. Nah, itu membuatan paket wisata ini bisa disusun untuk membuat wisata di Tirtomoyo khususnya ini menyingkirkan konotasi negatif, yaitu mistisnya di sana. Itu bisa dilakukan. Nah, 3 poin ini yang menurut saya bisa dilakukan untuk menghilangkan konotasi negatif berupa mistisnya di Kayangan. Gitu. Kemudian lebih simpel lagi cara yang mungkin di luar 3 poin tadi yang bisa dilakukan untuk meninggalkan konotasi negatif mistisnya di Kayangan adalah dengan cara melalui media. Lebih kerucut lagi yaitu adalah dengan menyebarkan informasi melalui Kayangan itu tidak selalu berkaitan dengan hal mistis, mulai dari diri kita sendiri gitu, dari akun-akun media kita sendiri. Itu bisa dilakukan nantinya dengan harapan bahwa wisata di Kayangan itu banyak sekali potensinya yang bisa kita angkat selain dari mistisnya di Kayangan itu. Itu mungkin itu beberapa poin yang menurut saya bisa dilakukan untuk menghilangkan konotasi negatif yang mencoba tadi saya rangkum tadi sebagai seorang yang sangat tertarik dengan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, semoga kedepannya Kayangan ini dan beberapa potensi wisata di Tirtomoyo ini bisa dikembangkan lagi dan menjadi satu magnet untuk wisatawan luar Wonogiri datang ke Wonogiri, dan lebih-lebih datang ke Tirtomoyo dan meningkatkan ekonomi juga di sana, baik para UMKM-nya atau berapa masyarakat di sana. Oke, mungkin itu tadi perjalanan saya sama teman-teman dari Majelis Ngopi Jowoholik ke mana, Tirtomoyo Wonogiri. Pokoknya San Morinnya masih tetap di sini aja di Tirtomoyo kemarin, dan kita next kita kemana lagi belum tahu ya. Ya, insya Allah nanti segera diupdate lagi. Pokoknya semua di playlist ini akan saya fokuskan untuk San Mori di sini aja, di Wonogiri maksudnya gitu. Oke, mumpung masih muda pokoknya mulai bergerak terus bergerak. Mantap. Ada lagi nih gue tanda. Ada lagi. Ini.